Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita akan masih belajar tentang Corel Draw ya teman-teman. Oke, di sini langsung aja kita buka Corel Draw-nya. Nah, teman-teman udah pernah dengar belum sih teknik shaping pada Corel Draw? Mungkin ada yang udah pernah ataupun juga ada yang belum pernah ya. Jadi di sini hari ini kita akan mempelajari tentang teknik shaping pada Corel Draw. Jadi, shaping adalah teknik yang digunakan untuk membentuk objek, yaitu dengan menggabungkan ataupun memotong pada dua objek atau lebih yang bersinggungan. Nah, di sini kita langsung ketik new dokumen aja ya. Klik salah maksudnya. Nah, shaping tool pada Corel Draw ini terdiri dari fungsi weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, dan create a new account. Nah, saat kita menggunakan Corel Draw, kita pasti akan sering menggunakan tool-tool tersebut seperti weld, trim, intersect, dan lain-lain untuk membuat suatu shaping atau bentukan. Nah, shaping tool ini sendiri akan muncul apabila ada dua atau lebih objek yang kita seleksi dan saling bersinggungan. Di sini yang akan kita bahas itu fungsi weld, trim, intersect, simplify, front minus back, dan back minus front ya teman-teman. Untuk create a new objeknya belum kita bahas dulu ya. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, yaitu fungsi weld. Nah, weld ini adalah menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita buat objek rectangle atau kotak. Misalnya dengan warna orange. Kemudian kita buat lagi objek elips atau lingkaran dengan warna biru. Di sini kita ingin menggabungkan. Misalnya ini kita buat jadi dua ya teman-teman ya. Nah, kita ingin menggabungkan objek ini menjadi satu, yaitu dengan fungsi weld. Di sini kita langsung saja kita blok objek ini, tiga objek ini kita blok. Nah, maka akan muncul seperti ini. Menu ini, inilah yang dinamakan shaping. Di sini ada menu weld, trim, intersect, simplify, front minus back, back minus front, create boundary. Nah, ini yang akan kita bahas. Kalau ini nggak kita blok, menu ini nggak akan muncul teman-teman. Coba kita hilangin ya bloknya. Nah, hilang kan? Ketika kita blok tiganya, baru akan muncul kembali. Nah, kita akan coba weld ya. Coba kita weld. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi, dia akan mengikuti warna objek pertama yang kita buat. Jadi semuanya menjadi warna orange seperti ini, teman-teman. Oke. Ini tadi fungsi weld ya. Coba langsung kita ketik. Ini yang fungsi weld. Oke. Kemudian yang kedua yaitu fungsi trim. Trim adalah memotong sebuah objek dengan objek lain yang bersinggungan atau menempel pada objek tersebut. Objek pertama yang dipilih akan memotong objek kedua. Ingat teman-teman, objek pertama yang akan memotong objek kedua, oke? Nah, kita contohkan ya teman-teman. Misalnya kita punya objek elips, lingkaran.
Kemudian kita juga punya objek objek kotak. Di sini ingat tadi teman-teman, objek pertama yang dipilih akan memotong objek kedua. Nah, di sini kotaknya kita sebagai objek pertama ya. Dan lingkaran ini sebagai objek kedua, kita blok. Kemudian kita klik fungsi trim. Oh, ini belum bersinggungan ya teman-teman, harus bersinggungan dulu. Kita singgungkan dulu seperti ini misalnya. Ini objek pertama yang kotak, kemudian lingkaran objek kedua. Kita akan pakai fungsi trim dan kita lihat apa yang akan terjadi. Objek pertama akan memotong objek kedua, berarti harusnya lingkaran ya yang terpotong. Kita lihat, tara. Jadi lingkarannya terpotong seperti ini teman-teman. Dan pemotongnya tetap perseginya. Ini bisa kita hapus pemotongnya. Nah, seperti ini. Jadi ini tadi adalah fungsi trim. Kita langsung buat lagi teksnya. Jadi ini tadi fungsi trim. Oke deh. Ini kita hapus saja ya, salah pencet tadi. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi intersect. Di sini intersect adalah untuk membuat atau mendapatkan objek baru dari hasil persinggungan dua objek. Kita akan coba untuk fungsi intersect ini seperti apa. Misalnya di sini kita punya objek persegi. Dan kita akan membuat objek elips di sini ya teman-teman. Nah, ini kita akan menggunakan menu intersect ya. Fungsi intersect kita warnai dulu juga biar bagus. Oke, langsung kita blok. Di sini kita coba intersect. Nah, di sini kita akan mendapatkan objek baru dari hasil persinggungan ini. Hasil persinggungan antara kotak dan lingkaran ini adalah ini kan. Ini hasil persinggungannya, kita coba lihat apakah betul. Kita keluarkan dulu lingkaran dan kotaknya. Dan ini dia teman-teman, hasil persinggungan dua buah objek antara kotak dan elips tadi. Ini dia. Sejauh ini ngerti ya teman-teman ya. Kalau ada teman-teman yang kurang paham atau ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Jadi dua objek ini bisa kita hapus karena yang kita mau cuman persinggungannya aja. Oke, kita ketik lagi. Ini tadi intersect. Ini mudah kok teman-teman karena ini masih dasar CorelDRAW. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham dengan apa yang saya sampaikan ya. Nah, ini yang intersect. Kemudian menu simplify atau fungsi simplify. Nah, pada dasarnya fungsi simplify ini hampir sama dengan trim.
Bedanya adalah objek yang di atas akan memotong objek yang di bawah. Tidak tergantung pada objek mana yang diseleksi duluan. Jadi yang paling atas yang akan memotong yang bawah. Kalau trim tadi kan objek pertama yang kita pilih, sedangkan kalau simplify ini objek yang paling atas. Kita coba yang ini bentuk lain ya. Bosan juga ya dengan bentuk kotak sama lingkaran aja. Kita coba segi 6 ini. Kita kasih warna biru. Dan apa lagi nih bentuknya? Kita coba bintang ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, objek bintang ini yang ada di atas dan objek segi 6 ini yang di bawah. Untuk fungsi simplify ini, objek yang di atas yang akan memotong objek yang di bawah. Kita coba langsung menu simplify. Bagaimana hasilnya? Kita coba tarik ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Jadi, bintang ini tadi objek yang di atas dan segi 6 objek yang di bawah. Jadi bintang memotong segi 6-nya. Ketika bintangnya kita keluarkan, maka hasilnya akan seperti ini. Cantik ya? Oke, ini pemotongnya bisa kita hapus. Dan kita kasih keterangan. Ini tadi menu lagi fungsi ya. Fungsi simplify. Kita ketik simplify. Mudah ya teman-teman. Kita hanya perlu memahami aja bagaimana cara kerja fungsi tersebut. Oke, simplify. Kemudian yang kelima itu front minus back. Dari bahasanya itu front, depan, minus back, kurangi belakang. Jadi secara definisi yaitu untuk memotong objek yang paling atas dengan menggunakan objek yang di bawahnya. Objek yang digunakan untuk memotong akan langsung hilang. Jadi kalau yang sebelumnya kita hilangkan sendiri objek pemotongnya, untuk yang front minus back ini objek pemotongnya akan dengan sendirinya hilang. Kita coba ya. Misalnya kita punya bentuk apa lagi nih? Complex star. Kita coba yang complex star. Cantik sekali. Kita pakai warna ungu. Kemudian kotak. Kita kasih warna kuning aja ya. Aku ini asal-asalan loh warnanya. Jadi teman-teman jangan protes dengan warna-warna yang agak ngejreng gitu ya. Nah, di sini kita coba ya. Jadi tadi katanya kan memotong objek yang paling atas dengan menggunakan objek yang di bawahnya. Jadi objek yang paling atas ini kita lihat adalah ini, yang rectangle, dan objek yang bawah ini yang complex star tadi. Kita coba yang fungsi front minus back. Apa yang akan terjadi? Jadi pemotongnya akan hilang ya. Jadi sepertinya yang bawah yang akan hilang. Nah,
Betul teman-teman, jadi yang kompleks star tadi yang hilang dan bentuknya jadi seperti ini. Objek atas, yang kompleks star tadi objek bawah. Jadi yang objek bawahnya itu jadi pemotongnya dan langsung hilang ketika kita aktifkan fungsi front minus back tadi. Oke. Ini dia teman-teman hasilnya. Kita kasih identitas juga kayak tadi. Front minus back F M B aja ya, kepanjangan. Front minus back. Dan yang terakhir teman-teman yaitu back minus front. Jadi back belakang minus kurang front depan. Jadi secara definisi yaitu untuk memotong objek yang paling bawah dan objek yang digunakan untuk memotong juga akan langsung hilang. Jadi yang paling bawah yang akan kita potong. Kita coba lagi. Kita coba ini aja ya. Untuk atasnya kita kasih star. Jadi untuk yang back minus front ini yang paling bawah yang akan terpotong. Dan yang objek yang paling atas yang akan hilang. Seperti itu. Kita coba benar apa enggak. Kita coba langsung blok ya. Dan kita fungsikan menu back minus front. Kita lihat. Ini dia teman-teman. Jadi yang atas yang hilang. Yang bentuk star atau bintangnya yang hilang. Dan ini dia hasilnya. Kita kasih identitas juga kayak yang sebelumnya. Ini back minus front, BMF. Nah, sejauh ini paham ya teman-teman? Mudah kan? Ternyata belajar Corel itu semudah ini loh. Nggak gejelimet seperti yang kita bayangkan. Asal kita paham fungsinya, paham menu-menunya, di mana posisi-posisi menunya, itu aja udah cukup. Baik, ini dia teman-teman contoh dari keenam fungsi pada teknik shaping. Jadi ingat harus dua objek yang bersinggungan dulu. Kalau seperti ini satu objek, kemudian ini satu objek lagi. Seperti ini tidak bersinggungan teman-teman. Jadi harus kita dekatkan. Dekat kayak gini juga belum bersinggungan, harus benar-benar bersinggungan seperti ini. Nah, ketika dua objek bersinggungan, kita blok, baru akan muncul menu shapingnya. Ini yang di atas ini ya teman-teman. Oke deh, seperti itu. Semoga teman-teman semuanya mengerti dan paham. Ternyata mendesain itu mudah kok. Kita sama-sama belajar ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak videonya, menonton videonya sampai habis. Semoga bermanfaat. Buat yang mau bertanya ataupun mau sharing, mau komen apa yang ingin dibahas dari CorelDRAW, boleh di bawah. Nanti Kak Sally akan coba carikan, akan coba bahas apa yang teman-teman tanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya. See you in the next video ya. Bye-bye.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.